الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبك الكريم نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib dengan segala kekurangan dan kelemahannya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan kepedulian kita serta keberpihakan kita untuk keberlangsungan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian saudaraku sekalian, sisa umur kita ini akan jauh bermanfaat dan apa yang kita lakukan ini adalah bahagian dari investasi terbaik kita yang insya Allah akan kita nikmati setelah kita meninggalkan alam yang fana ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau tidak salah Jumat ini adalah hampir Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Dan sebentar lagi di awal bulan Juli kita akan memasuki 1 Muharram 1446 Hijriah. Itu artinya sesungguhnya secara angka-angka jika kita mengikuti kalender Hijriah maka umur kita semakin bertambah jumlahnya. Tetapi sesungguhnya terminal kematian kita juga semakin dekat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercatat umurnya 63 tahun. Sahabat beliau yang paling dekat, mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq, juga umurnya tercatat 63 tahun. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, mertua beliau sekaligus Khulafa Ar-Rasyidin, pengganti Abu Bakar As-Siddiq, tercatat umurnya juga sekitar 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan yang lanjut sampai mencapai 84 tahun. Sementara Ali bin Abi Thalib lebih muda lagi, lebih kurang 54 tahun. Jika kita mengacu kepada umur-umur beliau itu, maka sesungguhnya setiap pertukaran tanggal dan pertukaran hari, pertukaran tahun, maka kita semakin menghitung terminal kematian kita atau berpindahnya kita dari alam dunia ke alam barzakh. Itu hanya tinggal menghitung hari. Karena itulah pada khutbah yang singkat ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua terhadap firman Allah pada surah An-Nisa surah keempat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah takut kamu kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan setelah mereka nanti itu dzurriyyatan di'afa, anak-anak yang lemah imannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya,
lemah ilmu pengetahuannya, lemah akidahnya. Karena itu Allah mengingatkan, khafu alaihim, hendaklah kamu takut andaikan itu terjadi pada kita. Tapi Allah berikan solusi, falyattaqullah. Karena itu hendaklah kita ini, atau hendaklah mereka, kata Allah, mengingatkan kembali, meningkatkan kembali pendidikan untuk anak-anak, meningkatkan ketakwaan kepada anak-anaknya, kepada generasinya. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang jujur. Memang ayat ini konotasinya setelah ini akan bicara tentang hukum waris. Setelah ayat ini bicara tentang hukum waris. Artinya bahwa sesungguhnya siapapun di antara kita insya Allah punya keturunan. Andaikan pun bukan dari keturunan kita sendiri, tapi ada anak-anak di sekitar kita. Allah mengingatkan betapa pentingnya kita memperhatikan keturunan dan pelanjut kita. Bulan ini bulan di mana kita telah menentukan pendidikan bagi anak-anak kita. Karena insya Allah di awal bulan Juli mereka akan masuk. Bagi yang programnya sudah selesai di satu darjah tertentu, maka ia masuk kepada darjah berikutnya. Artinya apa? Ketika orang tua menentukan pilihan terbaik bagi anaknya, sesungguhnya kita telah menentukan masa depan terbaik bagi mereka. Kita bersyukur pada bulan ini juga kembali jamaah haji Indonesia. Lebih kurang 241.000 jamaah haji Indonesia. Kita sering menyebut dengan haji mabrur. Haji mabrur itu maknanya adalah, mabrur asal katanya birrun. Birrun itu adalah berbakti, atau birrun itu artinya kebajikan demi kebaikan. Maka jika disebut dengan haji mabrur, bukan sekedar makbul diterima, tapi haji mabrur adalah orang-orang yang kembali ke tanah airnya, adalah orang yang siap berbakti untuk kebaikan dan kebajikan. Kalau kita lihat filosofi ibadah haji yang luar biasa itu adalah ibadah bergerak, saudaraku. Berangkat dari Indonesia menuju Jeddah, dari Jeddah menuju Makkah. Di Makkah dia memakai pakaian ihram. Bukankah pakaian ihram itu adalah pakaian putih yang pernah dipakaikan ibu kita ketika kita lahir ke dunia? Ketika itu kita tidak tahu apa-apa, dibalutkan di tubuh kita baju yang putih. Kenapa? Karena sesungguhnya sebelum dibalutkan baju yang putih, telah disemaikan di telinga kita kalimat takbir, Allahu Akbar. Karena memang dalam syariat Islam ketika anak lahir, azankan dan qamatkan, berikan nama yang baik, berikan kehidupan yang baik. Dipakaikan kepada kita kain yang putih. Karena apa? Karena pada saatnya pun kita ketika tinggalkan dunia ini juga diberikan pakaian yang putih. Maka bersyukurlah kita yang pernah melakukan umroh dan haji. Karena di sela-sela itu semua kita berpakaian putih. Khususnya ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melontar jamarat. Maka pakaian yang dipakaikan di tubuh kita waktu haji atau waktu umroh adalah pakaian ihram, pakaian putih. Itu maknanya diingatkan kepada kita, lahirlah ke dunia membawa kebersihan. Dan sebelum engkau meninggalkan dunia, bersihkanlah dirimu. Karena itulah maka sesungguhnya disebut dengan haji itu adalah ibadah bergerak. Dari Makkah kita akan menuju nanti kepada yang disebut dengan Arafah. Di Arafah mereka berhenti sebentar, akhirnya menuju Muzdalifah. Sebentar saja, akhirnya berangkat menuju yang disebut dengan Mina. Dan di Mina mereka melontar, berangkat menuju Jamarat, melontar 3 jumrah, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, wa Jumratul Usta. Profesor Doktor, seorang pengarang buku haji, Dr. Ali Saryati menyebutkan, ketika kamu melempar yang namanya jamarat, sesungguhnya di dalam dirimu ada 3 sifat keburukan yang engkau lemparkan. Yang pertama adalah yang disebut dengan sifat kefiraunan yang ada pada diri kita. Sifat menguasai dan ingin dikuasai tidak mau, tapi menguasai lebih luar biasa. Maka sifat itulah yang dilemparkan dan dilontarkan.
Begitu juga dengan sifat Qarun yang ada pada diri kamu. Itu ketika melontar yang disebut dengan Jamratul Ula. Begitu juga dengan ketika melontar Jamratul Aqabah dan Jamratul Wusta. Adalah melontar sifat Bala'am. Ketiga sifat ini ada pada diri kita. Karena itulah maka sepulangnya jamaah haji ke tanah air, sebelum mereka kembali ke tanah air, ada yang harus duluan datang ke Masjid Nabawi berziarah ke makam Rasul, atau yang mungkin setelah haji baru berziarah ke makam Rasul, kembali ke tanah air. Maka pesan saya kepada saya dan kita siapapun yang baru pulang dari tanah suci, Indonesia mengharapkan duta akhlak bangsa. Karena itu 241.000 jamaah haji yang pulang, kita harapkan tidak boleh diam, tapi harus bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk menjadikan contoh bagi generasinya ke depan. Apalagi kita tahu berita yang sangat populer hari ini, betapa sesungguhnya kita terperangkap dalam beberapa kejahatan secara masif terjadi di sekitar kita. Ada narkoba, ada seks bebas, ada hari ini yang paling luar biasa yang disebut dengan judi online. Istilahnya aplikasi penipuan yang uangnya dari negeri ini dipindahkan ke negeri lain. Yang korbannya adalah anak-anak kita. Tapi yang paling memprihatinkan, bukan anak-anak kita saja yang menjadi korban, tapi orang-orang yang menyebut dirinya terhormat juga korban di dalamnya. Entah itu permainan atau itu kesengajaan. Wallahu a'lam. Inilah gambaran betapa sesungguhnya falyattaqullah. Oleh sebab itu jangan pernah lalai, jangan pernah diam dengan kita menancapkan nilai-nilai takwa kepada generasi kita. Karena itulah Profesor Dr. Imam Said Qutb, pengarang tafsir fi Zilalil Quran, mengatakan, jika kamu ingin menancapkan nilai takwa dalam diri kamu dan diri anak-anakmu, menurut dia ada 5 pertanyaan yang menjadi indikator apakah iman kita stabil atau iman kita naik atau iman turun. Jika pertanyaan itu dijawab dengan tidak, maka itu kondisi keimanan kita dalam keadaan turun. Pertanyaan itu adalah, apakah hari ini kita sholatnya tepat waktu atau tidak? Pertanyaan kedua adalah, apakah salat kita hari ini berjamaah apa tidak? Pertanyaan yang ketiga, apakah hari ini kita ada salat malam atau tidak? Pertanyaan yang keempat, apakah hari ini kita ada mentilawah Al-Quran atau tidak? Pertanyaan yang kelima, kata beliau adalah, apakah kita hari ini ada berbagi rezeki dengan tetangga atau siapapun atau tidak? Jika jawaban pertanyaan kelima ini ya, dan itu stabil, maka falyattaqullah yang kita harapkan kita mulai dari diri kita. Dan itu menjadi contoh bagi anak-anak kita, menjadi duta kehidupan akhlak bagi bangsa kita. Karena kita mayoriti muslim di negeri ini, insya Allah wal yaqulu qawlan sadida, kita akan bisa mengatakan kepada mereka perkataan yang benar. Kenapa? Apa yang kita ucapkan bisa kita laksanakan. Yang paling kita takutkan, apa yang kita ucapkan tidak bisa kita laksanakan. Pertanyaan yang 5 ini mudah-mudahan pertanyaan yang setiap hari kita teliti. Apakah sholat kita tepat waktu? Apakah sholat kita berjamaah? Apakah kita ada bangun malam untuk qiyamul lail? Apakah kita ada yang disebut dengan tilawah Al-Quran? Atau apakah hari ini kita berbagi rezeki atau tidak? Mudah-mudahan tips yang singkat ini menjadikan kita orang-orang yang insya Allah selalu konsen memperhatikan generasi kita ke depan. Karena ini adalah bahagian dari tugas kita melanjutkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum. Wa la dzikrullahi akbar.